Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kenalkan, nama saya Muhammad Iksal Abi Nabil dari kelas 1G. Saya di sini akan membawakan materi tentang pengertian ulumul Quran dan sejarah perkembangannya. Di sini saya akan membahas ada 3 materi. Yang pertama, pengertian ulumul Quran. Yang kedua, sejarah dan perkembangan ulumul Quran. Dan yang ketiga, kitab-kitab ulumul Quran. Oke, lanjut. Yang pertama, pengertian ulumul Quran. Pengertian ulumul Quran ialah ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran, dari segi asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran, terus pengumpulan dan penerbitan Al-Quran, pengetahuan tentang surah-surah Mekah dan Madinah, An-Nasikh wal Mansukh, Al-Mutasyabih dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Al-Quran. Lanjut, yang kedua yaitu sejarah dan perkembangan Al-Quran. Sejarah dan perkembangan Al-Quran meliputi sejarah rintisan ulumul Al-Quran di masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, dan perkembangan selanjutnya lengkap dengan nama-nama ulama dan karangannya di bidang ulumul Quran di setiap zaman. Sejarah dan perkembangan Al-Quran terbagi menjadi 4 fase. Fase pertama pada masa Rasulullah SAW. Fase kedua masa khalifah. Masa ketiga masa sahabat. Dan yang keempat masa tabi'in atau tabi'in. Masa yang pertama pada masa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali yaitu di Gua Hira. Surat yang diturunkan yaitu ayat 1-5 dari surat Al-Alaq. Kemudian Nabi mempublikasikannya dan mulai mengajak kepada umat manusia untuk masuk agama Islam dan juga menerimanya. Perkembangan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW ditandai dengan upaya pemeliharaan dan penulisan Al-Quran. Yang pertama, upaya pemeliharaan. Yang pertama, Rasulullah mengajarkan dan memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran yang diterima kepada para sahabat secara lisan. Para sahabat menghafal ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah SAW. Beberapa sahabat yang hafal Al-Quran dikirim ke berbagai daerah untuk mengerjakannya. Upaya penulisan. Para sahabat pilihan menuliskan Al-Quran atas perintah Rasulullah SAW. Al-Quran ditulis pada berbagai media seperti di kulit, di tulang, daun lontar, pelepah kurma, papan, dan tanah keras. Penulisan Al-Quran masih sederhana dan berserakan. Masuk ke para sahabat atau masa sahabat. Perkembangan Al-Quran pada masa sahabat. Pada masa sahabat Abu Bakar mulailah dikumpulkan Al-Quran, karena takut sebagian Al-Quran hilang bersamaan dengan kematiannya para sahabat. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman, mempelopori perkumpulan Al-Quran dalam satu mushaf, dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, beliau mempunyai perhatian yang besar terhadap orang asing yang suka menodai kemurnian bahasa Arab. Untuk itu beliau memerintahkan sahabat Aswad Ad-Dauli untuk membuat sebagian kaidah guna memelihara kemurnian bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Perkembangan Al-Quran pada masa sahabat dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap penulisan yaitu dari tahun 610 sampai 632 Masehi. Yang pertama, penulisan wahyu oleh para penulis utama seperti Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, dan Ubay bin Ka'ab. Kedua, penulisan pada berbagai bahan seperti kulit, tulang, dan batu. Ketiga, penyimpanan tulisan-tulisan tersebut di rumah Nabi Muhammad SAW. Tahap selanjutnya, tahap pengumpulan.
pada tahun 632 sampai 633 Masehi. Yang pertama, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, peperangan Yamamah pada tahun 632 Masehi. Yang ketiga, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Yang keempat, pembentukan panitia pengumpulan Al-Quran. Lanjut ke tahap berikutnya, tahap penyusun mushaf. Dari tahun 633 Masehi hingga tahun 651 Masehi. Yang pertama, Zaid bin Sabit memimpin tim penyusun Al-Quran. Kedua, mengumpulkan tulisan-tulisan dan membandingkan dengan penghafal Al-Quran. Yang ketiga, menyusun Al-Quran menjadi satu mushaf lengkap. Yang keempat, mushaf ini disebut mushaf Abu Bakar atau mushaf Zaid bin Sabit. Tahap selanjutnya, tahap penyebaran dan penyempurnaan Al-Quran. Dari tahun 651 Masehi hingga 656 Masehi. Yang pertama, pada masa Khalifah bin Utsman bin Affan, Al-Quran disebarkan ke berbagai wilayah. Yang kedua, perbuatan memberi salinan mushaf Utsmani. Yang ketiga, penyempurnaan ejaan dan penulisan. Yang keempat, pembakuan Al-Quran sebagai satu versi resmi. Tahap selanjutnya, tahap penulisan dan penafsiran. Dari tahun 656 hingga 661 Masehi. Yang pertama, periode penulisan tafsir Al-Quran. Yang kedua, penafsiran oleh sahabat seperti Abdullah bin Abbas dan Ubay bin Ka'ab. Yang ketiga, pembentukan tradisi penafsiran Al-Quran. Lanjut ke masa tabi'in. Ketika wilayah Islam tersebar luas, para sahabat juga telah bersebar ke berbagai negeri yang telah masuk ke wilayah Islam. Mereka mengajari penduduknya membaca Al-Quran, memberikan penafsiran secara benar, dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Al-Quran. Dari perkembangan ini, muncullah lembaga-lembaga kajian yang lazim disebut Madrasah At-Tafsir dan banyak sekali jumlahnya, akan tetapi hanya 3 yang terkenal. Seperti yang pertama, Madrasah Ibnu Abbas di Mekah. Yang kedua, Madrasah Ubay bin Ka'ab di Madinah. Dan yang terakhir, ketiga, Madrasah Abdullah bin Mas'ud di Kufah. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perkembangan ulumul Quran. Di masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, diperintahkan seorang tokoh yang meletakkan kaidah-kaidah bahasa Arab, yakni Abu al-Aswad al-Duwali. Pada perkembangan ulumul Quran itu dikenal dengan ilmu nahwu atau i'rab Al-Quran. Sedangkan upaya dalam pembukuan pembahasan ulumul Quran itu dilakukan hingga abad ke-2 sampai dengan abad ke-8. Al-Zarkashi menyusun kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Lalu pada abad ke-9, Jalaluddin Al-Bulani menyusun kitab Muwaqi al-Ulum fi Mawaqi an-Nujum. Dan di awal abad 10, Jalaluddin As-Suyuti menyusun kitab Al-Tahbir fi Ulumul Al-Tafsir dan kitab Itqan fil Ulumul Quran. Lanjut ke materi selanjutnya, kitab-kitab Ulumul Al-Quran. Kitab-kitab yang membahas aspek-aspek yang berkaitan dengan Al-Quran, termasuk penafsirannya, cukup banyak. Jumlahnya di antara kitab yang beredar dan banyak dijadikan rujukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Burhan fi Ulumul Quran oleh Imam Bahruddin. Buku ini terdiri dari 4 jilid tebal yang berisi 47 persoalan pokok, 31 pada jilid pertama dan 16 pada jilid lainnya. Yang kedua, kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran oleh Jalaluddin Asy-Syuyuti Asy-Syafi'i. Buku ini berisi 80 persoalan, yakni 42 jilid pertama dan 38 pada jilid kedua. Pembahasannya dimulai dengan persoalan yang berkaitan dengan ayat-ayat turun sebelum hijrah Makkiyah dan sesudah hijrah Madaniyah. Yang ketiga, kitab Al-Fawad Al-Musyawik fi Ulumul Quran wal Bayan. Berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari ilmu Al-Quran dan ilmu bayan oleh Ibnu Qayyim
Azawiyah. Buku ini pertama kali dicetak oleh Dar al-Kutub Beirut. Itulah beberapa kitab dari banyaknya kitab yang menjelaskan ulumul Quran. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.